وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Lalu dengan tema anak hasil zina itu ada subhat dan jawaban. Subhat itu sesuatu yang rancu tapi ada jawabannya. Di mana sebagian kaum muslimin melarang untuk menikahkan wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinainya. Si A perempuan berzina dengan si B laki-laki. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan nggak boleh itu dinikahkan, gitu kan. Tunggu sampai lahir. Padahal yang menzinai ya cuma si B tok, gitu kan, nggak yang lain. Tapi kalau macam-macam yang dinai orang lain, maka si B ini nggak boleh nikahi, gitu kan. Nah, tapi beneran yang nikah, yang menzinainya cuma si B itu tok, gitu, nggak ada yang lain. Maka ada sebagian tetap yang tidak membolehkan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Tolak. Allah taala berfirman, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna." Dan wanita-wanita yang hamil maka masa iddahnya ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, ini dibantah karena ayat tersebut berbicara tentang wanita yang hamil karena nikah, bukan karena zina. Jadi ayat ini untuk wanita yang hamil karena nikah, bukan zina. Oke, di situ udah salah paham dulu orang yang berpendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, karena di dalam pernikahan yang sah itu ada talak, nikah, ada iddah. Di sini dikatakan ada iddah. Nah, orang yang nikah resmi, ya, kemudian cerai, maka ada waktu iddahnya. Adapun dalam perzinahan si A dan si B zina, gitu kan, maka ya tidak ada iddah karena masalah iddah ini masuk dalam bab nikah. Kalau dia nggak pernah nikah, kok ada iddah, ngapain itu? Nah, sehingga ayat tersebut kurang tepat jika digunakan dalam kasus hamil karena zina. Di samping itu pula dalil yang tegas dari asar para sahabat radhiyallahu anhum, ya, sahabat Nabi SAW, yang menyatakan tentang bolehnya menikahkan wanita hamil karena zina jika yang akan dinikahi adalah jika yang akan menikahinya adalah laki-laki yang menzinainya. Kemarin ya, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ibnu Umar gitu kan. Yaitu mereka semua memerintahkan untuk menikahkan orang yang ya berzina laki-laki dengan perempuannya, tapi setelah disuruh tobat dulu, kemudian dua belah pihak ini mau. Nah, kemarin kan ada laki-lakinya yang nggak mau kan, nah, dia kemudian si laki-laki ini nggak jadi dinikahkan sama si perempuan itu. Jadi udah zina, ketangkep, ya toh dikebukin gitu kan, bukan dikebukin, dia apa? Dihukum had gitu kan, dicambuk gitu kan 100 kali karena masih pada perjaka dan perawan gitu kan. Nah, kemudian berzina, cambuk 100 kali, diasingkan, kemudian mau dinikahkan nggak mau gitu kan. Nah, nggak boleh dipaksakan. Nah, maka catatannya adalah seorang istri yang berzina, kalau yang melakukan istri, si A, istri si B, gitu kan, suami istri, nah, suaminya baru pergi luar kota, istrinya berzina dengan si C. Baik diketahui suaminya atau tidak, suaminya ngerti apa enggak, maka nasab anaknya tetap kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinainya. Artinya gini, ketika ada seorang istri berzina, ya, ini sebaiknya diem aja, nggak usah cerita sama suaminya, karena Allah sudah tutup dosa itu. Itu dosa memang, dosa besar, bahkan pengkhianatan pada rumah tangga. Ya, maka Allah tutup, suaminya nggak tahu, ya udah diem aja, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kok kemudian dia cerita sama suaminya atau suaminya tahu gitu kan? Dan kebetulan dia dapat suami yang baik, ya toh. Baik dalam artian mau memaafkan, dimaafkan. Ndelalah istri yang berzina ini hamil, gitu kan. Maka anak dari hasil zinanya dengan selingkuhannya itu dinasabkan kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinainya. Ini kesepakatan para ulama. Dalilnya Nabi SAW bersabda dari Aisyah radhiallahu anha, al-waladu lil firasyi walil ahiri al-hajaru. Anak itu adalah milik dari pemilik ranjang, dan bagi laki-laki yang berzina tidak milik hak apapun atas anak tersebut. Ya, jadi ketika kita ngomongkan poin ini bukan berarti, ya, bukan berarti berzina ini tak apa-apa, bukan. Itu tetap dosa, bahkan dosa besar, apalagi itu apa pasangan seseorang. Ini kalau di negara Islam yang menerapkan hukum rajam itu istrinya kalau emang ngaku berzina seperti itu ya harus dirajam gitu. Karena udah nikah, itu namanya zina muhson, itu dilawan oleh orang yang sudah menikah. Tapi kalau istilahnya kayak kasus di Indonesia gitu kan, di Indonesia kan nggak ada hukum itu ya. Maka begitu ada berita viral seorang istri selingkuh dengan selingkuhannya gitu, terus nanti masuk di medsos rame, nah, muncul lagi istri yang lain itu. Jadi malah ketok tular, domelu-melu. Nah, harusnya ya kita itu malu, harusnya kita itu takut, harusnya kita itu mikir jangan sampai melakukan itu gitu ya.
Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan seorang suami ketika istrinya melakukan ini, ya, dia punya hak untuk menceraikannya. Itu. Kalau emang nggak bisa bertahan, gitu kan. Wah, aku raiso gitu. Emang modelmu ngono kayak aku nggak bisa. Karena saya harus kerja keluar kota dan apa namanya, saya nggak bisa tenang kalau kamu udah melakukan pengkhianatan seperti itu. Nggak apa-apa diceraikan. Ya. Tapi kalau mau menerima, gitu, istrinya misal jujur, sambil nangis-nangis, Mas, aku minta maaf karena kemarin berkhianat, bla bla bla, dijelaskan dengan penjelasan yang ya semarai sing lanang lembek gitu kan, ya, marai yang membuat yang laki-laki ini menjadi merasa kasihan dan seterusnya gitu kan, maka dia memaafkan ya nggak apa-apa gitu kan. Yang jelas tadi itu di Indonesia belum ada hukum rajam atau nggak ada hukum rajam sementara ini, maka ya sebaiknya kalau emang ada maksiat-maksiat yang kita lakukan, nggak usah diceritakan siapa-siapa. Gitu. Ya, hatta ke suami kita. Ya, wallahu taala alam. Namun jika suami mengadukan kasus perzinahan istri kepada hakim sehingga terjadi li'an, ya, maka anak dinasabkan kepada istri baik tuduhan suami itu benar atau dusta. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi li'an tuh gini, seorang istri ya melakukan zina, ya, lalu ya kan suaminya ngomong ke istrinya, kamu zina ya. Nah istrinya ini yang berzina nggak mau, nggak ngakui, enggak gitu kan. Nah enggak gitu kan. Maka ada namanya sumpah li'an. Seorang istri ya, yang dituduh tadi itu diminta untuk bersumpah 3 kali. Saya bersumpah demi Allah kalau saya enggak berzina. Saya bersumpah demi Allah kalau saya enggak berzina. Saya bersumpah demi Allah saya enggak berzina. Ya, maka yang keempat, kalau kemudian saya yang benar saya celaka, kalau saya yang benar kamu yang celaka, kalau saya yang salah saya yang celaka gitu kan. Fana ja'ala laknatullah 'alal kadhibin gitu. Maka semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ya, maka ketika ini terucap, maka suami istri harus dipisah, dicerai gitu. Dicerai, kok ternyata gitu, si istri ini hamil gitu. Nah, suaminya nggak mau ngakui dong gitu. Maka anaknya dinasabkan kepada istrinya gitu loh. Ya. Baik tuduhan suami ini benar atau dusta. Gitu. Artinya tergantung kebenarannya ya kita kan nggak tahu namanya ini sumpah kok gitu. Maka dua belah pihak siap menerima adab Allah kalau berdusta. Nah, suami pun kalau mau mengucapkan sumpah ini mikir-mikir gitu loh, mikir maksudnya gini, punya saksi nggak, punya bukti nggak gitu loh. Kalau emang punya saksi satu orang melihat ya silakan suami mengeluarkan tuduhan. Tapi kalau kemudian nggak punya gitu kan, ya mendingan jangan sampai pada level itu karena benar-benar kita tuh meminta datangnya adab Allah kalau kita menjadi orang yang menuduh istri kita yang baik-baik berzina. Nah, tapi kalau sampai akhirnya terjadi sumpah li'an, maka dalam fikih, dalam Islam, suami istri ini diceraikan selama-lamanya nggak boleh kembali gitu kan, dan anaknya dinasabkan kepada istrinya. Kemudian poin catatan yang ketiga, apabila wanita berzina nggak hamil dan ia akan menikah dengan laki-laki lain, ya, yang tidak menzinainya, maka ia harus istibra dengan sekali haid setelah melakukan perzinahan tersebut. Si A wanita menikah dengan si B, wanitanya W aja lah. Si W wanita akan menikah dengan si P pria gitu kan. Nah si W ya kan ternyata berzina dulu dengan si P sebelum nikah gitu kan. Nah maka ketika kemudian ya namanya berzina mungkin dalam kondisi mabuk atau apa kan nggak ngerti atau mungkin dalam kondisi apa namanya nggak sadar atau gimana tapi kan udah terjadi perzinahan nih. Nah ternyata begitu kemudian disuruh nikah si A atau si W atau si P ini nggak mau gitu. Enggak ah masa aku nikah sama orang degil kayak gitu misal gitu atau masa saya nikah sama wanita jelek kayak gitu. Nah kemudian si W atau si P ini mau nikah dengan yang lain dalam konteks ini adalah yang perempuan ya berarti si W mau nikah sama yang lain anggaplah nikah sama si Q gitu kan si Q gitu kan. Nah Q ini laki-laki. Nah, maka si si W ini, si wanita ini, dia harus kemudian istibra. Istibra di sini adalah menunggu sampai haidnya datang, kemudian suci, setelah suci baru nikah. Kenapa? Agar dipastikan rahimnya nggak ada isinya. Paham ya? Ya, tapi kalau dia mau menikah dengan si P tadi, yang temannya berzina tadi, lawannya berzina tadi, nah, maka ya silakan langsung nikah. Nggak usah nunggu si bro. Artinya hamil atau nggak hamil ya nikah itu, kamu berzina sama dia. Tapi kalau kemudian dia berzina dengan si P dan dia nggak mau dinikahkan dengan si P, dia mau nikah dengan si Ki, gitu kan, maka
Siki ini anggaplah pacarnya atau apa gitu. Makanya kalau bisa nggak usah pacaran lah itu. Nah, maka Siki ini kemudian mau, ya, maka tunggu sampai masa haidnya saat datang sekali, kemudian kosong rahimnya, ya benar-benar nggak hamil baru dinikahkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Hal ini berdasarkan keumuman hadis dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang tawanan wanita. Ya, jadi perang, ya toh, ketika kaum muslimin menang, maka wanitanya ditawan sebagai budak. Kata Nabi SAW, la tu'u hamilun hatta tadoa. Seorang wanita, ya, tawanan wanita nggak boleh, yang hamil tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. Wala ghairu hamilin, adapun tawanan yang belum hamil atau nggak hamil, ya nggak boleh dinikahkan hatta tahaido haidotan, sampai dia mengalami haid sekali. Untuk memastikan jangan sampai ada isinya. Nah, mungkin suaminya mati di medan perang gitu kan, karena kalah gitu kan. Ya kayak sekarang Ukraina lawan Rusia gitu kan. Rusia udah menginvasi sampai ke Ukraina. Itu kalau pakai hukum Islam ya tentara Rusia itu bisa menawan wanita-wanita Ukraina. Nah, kemudian dinikahi gitu kan atau dijadikan budak. Nah, ketika mau dinikahi maka ya itu tadi tunggu sampai 1 kali haid. Ya, dan ini ya kan, ini kalau misal seorang wanita berzina, nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu, ya, yang tahu hanya dirinya dan Allah dan pelaku lawannya, dan dia nggak mau nikah sama dia, maka ya jangan langsung nikah sama orang lain, tunggu 1 haid dulu, gitu. Ya, agar kemudian kosong atau tahu kosong nggak isinya gitu, jangan sampai kemudian hari ini berzina dengan si fulan, minggu depan atau besok nah, dia menikah dengan si Alan, jangan. Makanya di kultur di orang-orang kafir, orang-orang barat itu kan ada istilah apa namanya? Acara melepas lajang gitu kan. Itu nggak cuma sekedar nongkrong, nggak cuma sekedar ngobrol dengan teman-temannya yang masih belum nikah atau masih bujang atau masih lajang. Bahkan ya kan, naudzubillah gitu, yang wanita itu bahkan disewakan gigolo gitu kan untuk kemudian memuaskan hasratnya ya sebelum harus hanya pada suaminya gitu. Begitu pula yang laki-laki juga sama. Jadi sebelum menikah diadakan acara kayak gitu, kemudian disewakan PSK gitu kan, agar kemudian dia bisa memuaskan urusan nafsunya itu dengan wanita yang disewa tersebut sebelum dia hanya bisa menyelesaikan kepada istrinya saja. Ini orang kafir ya, nggak usah diikuti, itu perbuatan orang kafir. Ya. Dalam Islam ketika itu sampai terjadi perzinahan seperti itu, maka seorang wanita ditunggu sampai 1 kali haid. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.